Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang uji McNemar, baik secara manual maupun melalui SPSS. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu uji McNemar? Uji McNemar adalah sebuah teknik dalam statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kondisi dalam data yang berpasangan. Yuk kita mulai pembahasannya lebih lanjut. Asumsi uji McNemar. Yang pertama di sini adalah memiliki satu variabel dependen dengan sifat dikotomis dan satu variabel independen kategoris dengan dua kelompok terkait. Contoh dari variabel dikotomis di sini direpresentasikan oleh danger dan juga safe. Asumsi dari uji McNemar selanjutnya adalah kedua kelompok variabel harus saling eksklusif atau tidak ada yang timpang tindih. Kemudian, sampel bersifat acak dari populasi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah skala data yang digunakan berbentuk nominal atau ordinal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari uji McNemar. Kelebihannya yaitu dapat diaplikasikan untuk pengujian non-parametrik dengan data nominal dan ordinal yang biasanya sukar diolah dengan metode parametrik. McNemar juga dinilai sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilakukan tanpa bantuan software. Untuk kekurangannya, di sini McNemar hanya berfokus pada kondisi sebelum dan sesudah yang bersifat dependen, serta tabel kontingensi yang digunakan harus 2x2. Lalu di sini kita akan membahas rumus uji McNemar, yaitu C kuadrat sama dengan sigma I 1 hingga K, OI min EI kuadrat per EI sama dengan A min A plus D per 2 kuadrat per A plus D per 2 ditambah D min A plus D per 2 kuadrat per A plus D per 2 sehingga menghasilkan A min D kuadrat per A plus D. Dengan OI adalah banyak kasus yang diobservasi dalam kategori KI, EI adalah banyak kasus yang diharapkan di bawah H0 dalam kategori KI, A adalah banyaknya kasus yang diobservasi dalam sel A, dan D adalah banyaknya kasus yang diobservasi dalam sel D. Oke, selanjutnya di sini terdapat contoh dari statistik uji McNemar, di mana terdapat seorang manajer pemasaran yang ingin melakukan pengamatan terhadap produk yang dikeluarkannya dengan membandingkan apakah promosi melalui sosial media akan meningkatkan penjualan produk mereka, sehingga terdapat tabel kontingensi uji McNemar sebagai berikut. Di sini kita misalkan kategori A, B, C, dan D sebagai jumlah sampel, di mana kategori A sebelumnya tidak membeli produk, namun setelah dilakukan promosi, kategori A menjadi berminat untuk membeli produk. Begitu pula dengan kategori B, di sini baik sebelum maupun sesudah dilakukan promosi, kategori B tidak berminat untuk membeli produk. Kemudian untuk kategori C, di sini baik sebelum dan sesudah dilakukan promosi, kategori C tetap berminat untuk membeli produk. Dan terakhir untuk kategori D, di sini kategori D sebelumnya berminat untuk membeli produk, namun setelah dilakukan promosi, kategori D tidak membeli produk. Di sini kita simbolkan dengan tanda min dan juga plus, sehingga dapat disimpulkan di sini kategori A dari min menjadi plus, kategori B dari min menjadi min, kategori C dari plus tetap plus, dan juga terakhir kategori D di sini dari plus menjadi min. Selanjutnya di sini kita akan membahas contoh uji McNemar pada SPSS. Jam tidur yang sehat untuk manusia adalah pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi selama total 8 jam. Namun tidak jarang orang memiliki kebiasaan jam tidur yang berantakan dan di luar waktu yang seharusnya. Seorang peneliti berpikir, sosialisasi kesehatan dapat membantu mempengaruhi kebiasaan ini. Oleh karena itu, peneliti tersebut berencana untuk meneliti dampak sosialisasi kesehatan yang diberikan terhadap keteraturan jam tidur di suatu organisasi. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan hipotesis, yaitu H0
tidak terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Dan H1, terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dan yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian di mana p-value sama dengan 0,05, sehingga jika p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sedangkan jika p-value lebih dari 0,05 maka H0 akan diterima. Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, langkah pertama yaitu menambahkan sebelum dan sesudah pada bagian variable view pada SPSS. Kemudian, kita dapat menginputkan jenis data pada bagian values dengan label jam tidur normal dan juga jam tidur tidak normal. Selanjutnya pada bagian menu kolom, di sini kita ubah menjadi 16. Kemudian pada menu align, di sini kita ubah menjadi center. Serta pada bagian ini kita ubah menjadi nominal. Untuk langkah selanjutnya kita menuju ke bagian data view. Di sini kita menginput data yang akan kita gunakan. Setelah seluruh data berhasil diinput, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, kemudian pilih To Relate Sample. Di sini kita pindahkan sebelum pada variabel 1 dan sesudah pada variabel 2. Kemudian untuk tipe tes, di sini kita pilih McNemar. Untuk langkah terakhir, kita pilih OK. Dan ini adalah hasil dari McNemar test pada SPSS. Setelah melakukan uji McNemar, di sini nilai p-value diperoleh sebesar 0,027, di mana 0,027 lebih kecil dari 0,05. Maka kita berhasil menolak H0 atau H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh perhitungan manual dari uji McNemar. Di sini terdapat seorang guru yang ingin mengetahui apakah metode belajar A lebih efektif dibanding dengan metode B. Sebanyak 100 siswa telah mengikuti kedua metode belajar pada waktu yang berbeda, dan hasilnya akan dicatat apakah mereka lulus atau tidak setelah mengikuti masing-masing metode, yaitu metode A dan juga metode B.
Dari pernyataan sebelumnya, maka akan diperoleh tabel kontingensi uji Mcnamar sebagai berikut, di mana A merupakan jumlah siswa yang lulus dengan metode A dan metode B, B adalah jumlah siswa yang lulus dengan metode A tetapi tidak lulus dengan metode B, C adalah jumlah siswa yang tidak lulus dengan A namun lulus dengan metode B, serta D adalah jumlah siswa yang tidak lulus dengan metode A maupun metode B. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini C kuadrat sama dengan B min C kuadrat per B plus C, di mana B adalah 10 dan C adalah 30. Maka 10 min 30 kuadrat per 10 plus 30 diperoleh 400 per 40 sama dengan 10. Sehingga di sini nilai C kuadrat hitungnya adalah 10. Sedangkan nilai C kuadrat tabelnya adalah 3,84. Kemudian kita akan bandingkan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel, yaitu 10 lebih besar dari 3,84, sehingga di sini H0 ditolak. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar dari metode A dan juga metode B. Metode B tampaknya lebih efektif karena lebih banyak siswa yang lulus setelah menggunakan metode B. Dapat dilihat di sini bahwa nilai C lebih besar daripada nilai B. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, kesimpulannya adalah uji Mcnamar tergolong dalam analisis bivariat atau dua sampel berpasangan yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan variabel dependen atau saling berpasangan antara dua kelompok terkait. Bila terdapat kasus dua sampel berhubungan dengan jenis data nominal atau ordinal, uji ini cocok untuk digunakan.